Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Munya, seorang lansia berusia 75 tahun. Dalam beberapa minggu belakangan, ia mengalami batuk yang semakin parah. Melihat hal itu, putrinya membawa Munya untuk diperiksa di rumah sakit terdekat. Salah satu hasil tes dokter keluar dengan hasil yang tidak normal. Tetapi dokter itu memberitahu putri Munya bahwa hasil tes darah yang tidak normal ini tidak ada kaitannya dengan gejala batuk yang dialami Munya, melainkan sesuatu yang ditemukan secara tidak sengaja. Pemeriksaan itu menunjukkan bahwa Munya punya penyakit leukemia yang disebut leukemia limfositik kronis. Dokter itu juga memberitahu Munya dan putrinya bahwa mereka tidak perlu khawatir karena penyakit ini punya resiko yang rendah untuk bisa menyebabkan kematian. Meskipun demikian, Munya tetap bertanya apakah ada obat yang bisa menyembuhkannya dari penyakit ini. Dokter itu menjawab bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tetapi Munya tidak perlu khawatir karena perkembangan penyakit ini sangat lambat dan tidak akan membahayakan nyawanya. Timo, pria berusia 45 tahun, punya pola hidup sehat. Setiap hari ia berolahraga selama setidaknya 30 menit. Suatu hari tiba-tiba ia merasa lemas dan badannya sedikit hangat. Keesokan harinya karena demamnya semakin tinggi, istrinya membawa Timo ke rumah sakit. Ketika dokter menjalankan pemeriksaan darah, ditemukan Timo punya sejenis leukemia bersifat agresif. Timo harus segera dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota untuk mendapatkan perawatan. Keesokan harinya dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan, kondisinya semakin parah hingga akhirnya Timo meninggal akibat pneumonia yang parah. Dokternya memberitahu istri Timo bahwa suaminya punya leukemia yang sifatnya agresif, jenis leukemia myeloblastik akut. Tidak jarang orang-orang yang menderita leukemia jenis ini meninggal beberapa hari setelah gejala awal muncul. Kuda adalah anak laki-laki berusia 10 tahun. Selama ini Kuda jarang sekali sakit. Tapi sejak beberapa minggu yang lalu, dia semakin melemah akibat flu-nya yang tidak kunjung pulih. Ketika ibunya membawa Kuda untuk menjalani tes darah, ditemukan bahwa terdapat abnormalitas dari hasil tesnya. Dokter memberitahu ibu Kuda bahwa anaknya punya sejenis leukemia, yaitu leukemia limfositik akut. Leukemia jenis ini memang paling umum muncul pada anak-anak seusia Kuda. Tetapi kabar baiknya adalah leukemia ini bisa disembuhkan dengan pengobatan. Ketiga orang ini punya penyakit sama, yaitu leukemia. Tapi penyakit ini menimbulkan dampak yang berbeda pada ketiga orang tadi. Apa itu leukemia? Siapa saja yang bisa terkena leukemia? Dan mengapa penyakit ini bisa menimbulkan gejala yang berbeda pada penderitanya? Pertama-tama, leukemia sendiri merupakan salah satu jenis kanker darah. Kedua, seperti yang tadi sudah kita bahas, leukemia bisa menyerang semua orang dari setiap kelompok usia. Ketiga, seperti yang kita lihat dari kasus tadi, leukemia adalah penyakit dengan simptom yang berbeda-beda tergantung pada jenis leukemia yang dimiliki pasien. Pengobatan untuk masing-masing jenis leukemia juga berbeda-beda. Mari kita bahas tentang apa itu leukemia. Penyakit ini diakibatkan oleh sel darah seseorang yang tidak bekerja dengan baik. Mengapa? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini.
Salah satu penyebab utamanya adalah kelainan dalam sel darah putih. Setiap orang pasti punya sel darah putih dalam tubuhnya. Sel darah ini berfungsi untuk melindungi kita dari infeksi, sehingga kelainan dalam sel darah putih bisa menyebabkan tubuh kita tidak lagi mampu melawan infeksi dengan baik. Apa saja faktor yang bisa menyebabkan leukemia? Beberapa di antaranya adalah paparan racun dan bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan sekitar atau di tempat kerja, faktor keturunan, paparan radiasi, dan juga faktor-faktor lainnya. Dalam kasus seperti yang dialami Munya, leukemia disebabkan oleh faktor usianya yang sudah tua. Ada juga beberapa kasus di mana penyebab leukemia tidak diketahui. Ada satu kesamaan yang dialami para penderita leukemia. Kehidupan mereka berubah secara drastis setelah mereka mengetahui penyakit yang mereka miliki. Para penderita leukemia dan keluarga pasti merasa khawatir sekaligus kebingungan akibat perubahan ini. Tentu saja pengeluaran bertambah untuk membiayai konsultasi dengan dokter dan pengobatannya. Apakah ada harapan bagi mereka? Tentu saja ada. Alkitab memberikan pengharapan yang dibutuhkan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Alkitab, buku berisi kehendak Allah bagi umat manusia. Alkitab mengajarkan bagaimana cara bisa mengenal Allah secara pribadi. Allah bukanlah Allah yang jauh dan tidak dapat kita jangkau. Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Dalam kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas, banyak tulisan tentang Allah. Dalam kitab ini, Dr. Lukas menuliskan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Tulisan penuh makna dari Dr. Lukas, hal ini bisa kita diskusikan. Pertama, Allah adalah pencipta bumi dan segala isinya. Kedua, Allah melakukan semua hal ini supaya manusia datang kepadanya. Dia tidak jauh dari kita, dan dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Bahkan dikatakan bahwa kita ini adalah keturunan Allah. Dia menciptakan kita untuk tujuannya yang mulia, dan Dia telah menciptakan dunia ini untuk menjadi tempat tinggal kita. Ini adalah pengharapan yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Sekarang kita sudah tahu bahwa kita adalah keturunan Allah. Tapi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan hal-hal yang kita manusia ciptakan. Kalau kita melakukannya, maka kita telah memutar balik posisi kita sebagai pencipta dan Allah sebagai ciptaan kita. Padahal yang sebaliknya adalah yang benar, yaitu Allah adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaannya. Dr. Lukas juga membahas bagaimana Allah tidak dapat mentolerir dosa. Dia tidak hanya meminta kita untuk bertobat, melainkan memerintahkan kita untuk bertobat sekarang juga. Apa arti pertobatan? Bertobat berarti kita berbalik dari jalan yang salah, yaitu yang menjauhkan kita dari Allah, dan kembali kepadanya. Melalui Dr. Lukas, Allah juga berfirman bahwa Dia telah menetapkan suatu hari di masa depan untuk menghakimi umat manusia. Siapa yang akan menjadi hakimnya? Ayat ini mengatakan bahwa yang akan menghakimi kita adalah Dia
yang telah dibangkitkan, yaitu Yesus Kristus. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh mengenai Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai leukemia. Bagaimana cara mengobati leukemia? Pengobatannya sendiri tergantung pada jenis leukemia yang diderita pasien. Dosis, efek samping, dan durasi pengobatan juga berbeda berdasarkan jenis leukemia pasien. Contohnya, orang-orang seperti Munya yang sudah berusia cukup tua, pengobatannya bisa berupa 1 atau 2 jenis obat yang diminum 1 kali sehari, setiap hari seumur hidup mereka. Jenis-jenis obat ini bekerja dengan sangat baik dan umumnya punya efek samping yang minimum. Lalu orang-orang seperti Timo yang memiliki jenis leukemia yang bersifat agresif, diperlukan jenis obat yang lebih keras dengan dosis yang lebih tinggi. Pengobatan seperti ini memang punya efek samping yang cukup banyak, tapi obat ini paling tidak bisa memperpanjang usia pasien. Jadi perlu diingat bahwa pengobatan leukemia berbeda-beda tergantung pada usia pasien serta jenis leukemia yang diderita. Tapi beruntung bagi kuda dan pasien leukemia lain yang masih muda, mereka bisa pulih sepenuhnya dari penyakit ini. Bagi orang-orang yang sudah lanjut usia seperti Munya, kemungkinannya sangat kecil untuk meninggal akibat penyakit ini karena progresnya yang sangat lambat. Kita bisa mengenal Allah dengan cara berbalik dari jalan kita yang salah dan kembali mendekat kepadanya. Kalau mengikuti kehendak kita sendiri, maka tidak akan mendapat keselamatan dari Allah. Hal yang sama juga berlaku bagi pasien leukemia yang tidak mau mengikuti saran dari dokter dan hanya mengikuti keinginan hatinya sendiri. Pasien akan sulit pulih. Di dalam Alkitab, pada kitab yang ditulis oleh Dr. Lukas, dituliskan bahwa setiap dari kita sudah mengikuti kebodohan kita. Dalam bagian lain yang ditulis Rasul Paulus, bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang telah berdosa dengan tidak menaati kehendak Allah. Kita berpikir bahwa kita tahu jalan yang terbaik. Selanjutnya dalam kitab yang sama dituliskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bayaran dari dosa kita adalah kematian, tetapi Allah telah memberikan karunia-Nya secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus, yaitu kehidupan kekal, mulai dari saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.